tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal ini. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendatangi rumah Verdi Sambo untuk memeriksa lokasi penembakan Yosua. Hakim mengecek dua rumah Sambo di Jalan Saguling dan di Perumahan Duren 3, Jakarta Selatan. Ini dari TV Pool. TV Pool mewakili TV semuanya, seperti yang di persidangan. Kalau di TKP mungkin bisa ya? Karena ini tertutup. Jadi mungkin mohon maaf ya. Baik, sidang saya buka. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin Wahyu Iman Santoso pertama-tama mendatangi rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, Rabu siang. Jaksa dan pengacara para terdakwa juga hadir. Oke. Jangan nyalingin. Hakim. Iya, ke majelis. Ya, Pak. Dalam kasus ini perencanaan pembunuhan diduga dilakukan di rumah Saguling, sementara eksekusi penembakan di rumah dinas Duren 3. Pengecekan langsung ke TKP ini merupakan permintaan pengacara Sambo. Mewakili TV semuanya, seperti yang di persidangan. Usai dari rumah pribadi di Jalan Saguling, Majelis Hakim langsung mendatangi rumah dinas Sambo di Perumahan Duren 3. Hakim juga mengecek lokasi CCTV dan lokasi penembakan Yosua. Penasihat hukum 3 Pemeriksaan ke TKP ini untuk membuktikan peran dan posisi para terdakwa serta barang bukti yang ditemukan di lokasi. Situasi atau kondisi tempat kejadian perkara, mulai dari Saguling di lantai 3, mulai dari di lantai dasar sampai dengan di TKP di Duren 3 ini. Nah, artinya kami minta atau kami harapkan majelis dapat mempunyai pandangan atau setelah melihat langsung kondisi pada saat kejadian pada tanggal 8 itu. Artinya di mana posisi Ibu Putri dari jenazah itu yang sesuai dengan keterangan Ibu Putri, dia tidak melihat dan tidak mengetahui kejadian itu karena posisi tempat tidur itu terhalang oleh bahwa dengan hadirnya majelis hakim bisa melihat langsung secara visual terkait rumah yang ada di Saguling dan rumah Duren 3. Kami melihat bahwa ada beberapa catatan terkait rumah Saguling di mana yang menjadi sorotan kami ketika tidak ada CCTV lantai 2 dan lantai 3. Tadi majelis hakim sudah melihat secara langsung ya bahwa ada CCTV sebenarnya. Dan kedua, terkait yang ada di rumah Duren 3 ini menjelaskan posisi dari para terdakwa ketika terjadi penembakan, di mana jaraknya sangat dekat. Ada salah satu terdakwa yang menyampaikan tidak melihat, menurut kami sangat tidak mungkin karena jaraknya sangat dekat. Jadi hari ini menggambarkan situasi bagaimana perkara penembakan, situasi yang ada di TKP. Ke informasi lainnya, pemirsa, Ketua LPAI Seto Mulyadi menemui bocah korban penculikan yang akhirnya ditemukan. Saat ditemukan, kondisi bocah berusia 6 tahun itu dalam kondisi stabil. Bocah korban penculikan manusia gerobak menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur usai ditemukan. Sejumlah pihak turut memantau kondisi gadis 6 tahun itu, termasuk diantaranya Ketua LPAI Seto Mulyadi atau Kak Seto. Kak Seto juga mengapresiasi tindakan tim psikolog yang melakukan pendekatan kepada korban tanpa membahas kembali tragedi yang membuatnya trauma tersebut. Kak Seto meminta pemerintah untuk membangun badan pengawasan anak di tingkat rukun tetangga atau RT agar kejadian serupa tidak terulang. Iya, artinya tanggung jawab melindungi anak bukan hanya tanggung jawab
pemerintah, bukan hanya tanggung jawab polisi dan sebagainya, juga tanggung jawab kita semua, masyarakat luas. Maka salah satu gagasan yang sudah kami lontarkan dari LPAI sejak tahun 2011, waktu itu adalah membentuk seksi perlindungan anak tingkat rukun tetangga. Sementara itu pengacara Dan untuk mengetahui kondisi terkini bocah perempuan yang menjadi korban penculikan yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Polri, kami sudah terhubung dengan rekan Kevin Pakan di sana. Kevin, seperti apa kondisi terkini dari Malika? Ya, selamat sore Anissa, pemirsa. Untuk kondisi terkini terkait dengan kondisi kesehatan dari Anissa Malika Anastasia maksud kami sampai dengan saat ini bahwa dapat dipastikan dalam kondisi sehat, di mana tadi kami sempat mengkonfirmasi kepada pihak dari Humas Rumah Sakit Polri yang menyatakan bahwa memang untuk kondisi saat ini Malika masih dalam pemantauan dari tim medis dan juga tim psikologi dari Rumah Sakit Polri. Dan memang benar sekali Anissa dan juga pemirsa, seperti di paket pengantar tadi, bahwa terdapat sejumlah pihak yang mengunjungi atau melihat kondisi dari Malika, di mana tadi dari pihak LPAI, langsung Ketua LPAI Kak Seto langsung menyambangi dan mengecek kondisi dari Malika, dan memang Kak Seto memastikan bahwa Malika saat ini dalam kondisi sehat dan juga dalam kondisi yang baik. Dan memang tadi Kak Seto juga meminta bahwa agar dibentuk adanya badan pengawasan anak-anak di tingkat RT atau rukun tetangga untuk menjadi bahan evaluasi, karena memang diharapkan untuk peristiwa yang terjadi bagi Malika ini merupakan peristiwa yang terakhir. Dan memang tidak hanya dari LPAI, juga terdapat dari pihak PPPA, yaitu Perlindungan Perempuan dan juga Anak, ini menyambangi atau melihat kondisi Malika. Maka dapat dipastikan Anissa dan pemirsa, untuk kondisi kesehatan dari Malika saat ini dapat dipastikan dalam kondisi yang sehat. Anissa. Baik, terima kasih Kevin Pakan laporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selamat bertugas kembali, Kevin. Pemirsa, pemerintah keluarkan Perpu Undang-Undang Ciptaker sudah ditolak MK dengan alasan genting. Apa ukurannya genting? Kami akan membahasnya usai jeda berikut, tetap di iNewsroom.